dikenging kerajaan kinasih Gusti mugia dituyur kaparing sawantu tumutlah banyak rama lapasing bijaksana simpati yang gaken hormat amat tetep lamana lajat api sering lempar ikan tina tinggalan mugia dituyur kaparing sawantu tumut kapenya urama lapasing bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita terlebih dahulu. Dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita bersatu di dalam doa. Di hadapan kami ya Tuhan telah terbuka Alkitab yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan. Biarlah Tuhan berkati kami semua yang hadir di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan juga umat Tuhan yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat merenungkannya dengan segenap hati kami. Berkati mata dan telinga kami, agar kami dapat membaca dan juga mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan kerendahan hati. Karena kami yakin bahwa firman Tuhan yang menjadi alasan, yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu ini, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dan dimengerti oleh semua umat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35, saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya,
Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku yang terkasih. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Horas, Sampurasun. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, betul ya, luar biasa ya. Semoga selesai ibadah tetap luar biasa. Bapak Ibu Saudara pernah tidak bertemu dengan orang yang wajahnya bersinar Bapak Ibu? Pernah Bapak Ibu? Belum ya Pak ya? Memang pasangan Bapak nggak bersinar wajahnya Pak? Oh itu beda. Coba bapak-bapak lihat istrinya. Bercahaya tidak wajahnya? Atau yang para pemudi-pemudi coba dilihat di handphone, di kaca. Bercahaya tidak wajahnya? Bapak Ibu Saudara, pasti banyak sekali manusia, apalagi perempuan ya Bapak Ibu ya, yang ingin wajahnya bercahaya. Makanya pasti muda-mudi, pemudi sih khususnya ya, para perempuan-perempuan, ciwi-ciwi, itu pasti nggak takut buat mengeluarkan uang beli skincare yang mahal-mahal, betul ya? Yang penting wajahnya bercahaya, sunlight like a diamond gitu ya, sunlight ya, matahari bersinar, bukan sunlight cuci piring ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa sampai seperti like a diamond gitu, seperti berlian, bercahaya begitu ya. Semakin kena sinar matahari, wah semakin indah wajahnya. Kenapa begitu? Supaya disenangi Bapak Ibu. Istri, pasti ibu-ibu masih pengen ya dibilang cantik oleh suami ya. Yang para pemudi juga pasti pengen dilirik gitu ya, dilihat, dibilang cantik. Nah Bapak Ibu Saudara, biasanya wajah yang bersinar itu menjadi iklan yang dijual di skincare, di iklan-iklan ya, di iklan-iklan skincare, perawatan wajah, perawatan kulit bersinar, katanya begitu. Tetapi pada firman Tuhan pada saat ini juga kita belajar dan melihat, bahkan kita tadi sudah membaca bersama Bapak Ibu, bahwa Nabi Musa wajahnya bersinar. Apakah Nabi Musa wajahnya bersinar karena skincare atau karena apa? Mari kita lihat. Bapak Ibu Saudara, konteks yang kita baca pada saat ini adalah ketika Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjalanannya jauh, panjang dan lama. Tidak cukup 1 tahun mereka berjalan menuju tanah yang dijanjikan. Musa selalu mendengarkan. Apakah Musa mau memimpin bangsa Israel yang sebegitu banyaknya? Berkali-kali lipat dari jumlah Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini Bapak Ibu. Pasti tidak mau. Kita tahu ya, Musa itu sempat menolak Tuhan. Tuhan, aku tuh gak jago ngomong Tuhan. Aku tuh terbata-bata kalau ngomong di depan orang. Mungkin Musa grogian. Tapi Tuhan yakinkan dan Tuhan berikan kemampuan. Musa akhirnya bisa memimpin bangsa Israel. Lalu pada suatu saat Bapak Ibu Saudara, Musa naik ke Gunung Sinai dan diberikan 2 loh batu oleh Tuhan. 2 loh batu ini berisi firman Tuhan.
Di Gunung Sinai itulah Musa bertemu dengan Tuhan dan mendapatkan firman Tuhan. Ketika Musa turun, Bapak Ibu Saudara, rupanya bangsa Israel yang disuruh menunggu. Memang menunggunya nggak cukup 1 hari Bapak Ibu. Menunggunya, ya Bapak Ibu sendiri pernah tahu naik gunung berapa lama? Saya naik merbabu aja 8 jam. Itu naik aja ya, belum turun. Gunung Sinai bisa diperkirakan ya, Nabi Musa naik turun Gunung Sinai berapa lama. Dan pada saat itu kondisi bangsa Israel sedang resah. Ini mana Musa? Datang tidak ya? Jangan-jangan dia kabur ninggalin kita udah kelaparan di sini. Rupanya mereka melihat ada ketidakpastian yang disampaikan oleh Musa. Dan akhirnya mereka membuat ilah lain, yaitu patung lembu emas. Ketika Musa melihat bahwa bangsa Israel menyembah ilah lain, Musa marah. Dihancurkannyalah dua loh batu ini. Tapi akhirnya Musa naik kembali ke Gunung Sinai, bertemu lagi dengan Tuhan. Dan di sini Musa diberikan kembali firman Tuhan berupa 2 loh batu. Ketika Musa turun kembali membawa 2 loh batu yang baru Bapak Ibu Saudara. Musa terlihat bersinar wajahnya. Dari mana sinar Musa? Dari mana cahayanya? Kenapa wajah Musa bersinar Bapak Ibu Saudara? Bisa kita jawab bahwa cahaya yang ada, yang nampak dari Nabi Musa itu adalah kemuliaan Tuhan. Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa Israel kemuliaannya melalui Nabi Musa Bapak Ibu Saudara. Dan peristiwa ini disebut sebagai transfigurasi. Dan pada minggu ini Bapak Ibu Saudara, kita kenapa stolanya warna putih Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin itu warnanya hijau ya. Lalu nanti hari Rabu sampai minggu seterusnya itu kita akan warna ungu. Kenapa minggu ini warna putih? Karena minggu ini adalah minggu transfigurasi. Apa sih transfigurasi itu? Transfigurasi adalah perubahan wujud atau penampakan. Berubahnya bukan yang dari cantik menjadi gitu ya, jadi dihindari bukan. Tetapi berubah menjadi lebih indah. Bahkan bersifat spiritual. Berbeda pokoknya dari sebelumnya. Dan Musa pun mengalami transfigurasi atau perubahan itu. Kenapa mengalami perubahan? Karena Tuhan bekerja. Tuhan mau menunjukkan kemuliaannya di hadapan bangsa Israel dan juga melalui Nabi Musa. Dan bukan hanya Nabi Musa, bahkan Yesus Kristus juga mengalami transfigurasi. Bapak Ibu Saudara, saya punya PR, silahkan cari di Perjanjian Baru. Di mana? Di gunung apa? Yesus mengalami transfigurasi. Tapi yang jelas, di dalam kitab Injil dituliskan, diceritakan bahwa Yesus di sebuah gunung itu juga mengalami transfigurasi. Wajahnya bercahaya, mukanya bersinar. Bapak Ibu Saudara, Musa mengalami perubahan karena kekuatan Tuhan. Bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Lalu dari peristiwa ini, dari cerita dan kisah yang kita baca ini, apa sih yang kita pelajari? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa rupanya manusia itu cenderung, ya kalau bilang sih, kalau Bapak Ibu pernah bilang anak-anak, benih degel gitu ya. Degel teh kan susah ya dibilangin ya. Udah kita kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi tetap aja bikin mamanya sama bapaknya marah. Itu manusia itu punya kecenderungan seperti itu. Di mana kita tahu bangsa Israel dengan jelas. Apakah bangsa Israel tidak mengenal Tuhan? Oh jelas kenal Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel kenal Tuhan. Bahkan bangsa Israel juga kenal segala firman Tuhan. Mereka sudah tahu kehendak Tuhan itu apa. Bahkan sebelum ditinggalkan oleh Nabi Musa, Musa mengatakan tunggu sabar. Tunggu ya, tetap berharap pada Tuhan. Dan barangkali firman Tuhan juga mengatakan Bapak Ibu
kepada Bapak Ibu Saudara, tunggu sabar, berharaplah terus, tetap lakukan firman Tuhan. Tetapi rupanya manusia tidak semuanya bisa bertahan dalam keadaan menunggu, Bapak Ibu. Betul ya? Dalam keadaan menunggu. Kenapa manusia, bahkan bangsa Israel ya, disebutkan dalam Alkitab mereka ini tegar tengkuk loh. Mereka ini sudah tahu kehendak Tuhan. Tapi mereka tahu kebenarannya, mereka tahu yang mana yang benar, tapi tidak dilakukan. Mereka tahu mana yang salah, tapi malah mereka lakukan. Kan ini rasanya bikin kita kesal gitu ya. Coba bayangkan Bapak Ibu sebagai orang tua kalau ada anak-anak begitu. Udah tahu itu salah, malah dilakukan. Udah tahu itu benar, malah tidak dilakukan. Malah sebaliknya begitu. Dan kenapa sih manusia, bangsa Israel, bahkan kita pada zaman sekarang juga masih saja nakal di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, bisa jadi kita inginnya yang cepat-cepat, pengennya yang instan-instan. Kalau berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya pengennya begini Tuhan. Tuhan tolong bantu saya. Tapi rupanya Tuhan inginkan kita menunggu, selalu berharap gitu ya. Tetap setia melakukan firman Tuhan. Tapi kita pengennya yang instan-instan Bapak Ibu Saudara. Pengennya yang cepat-cepat. Tuhan kalau bisa besok aja ya jawabnya ya Tuhan ya. Doa saya kalau bisa ya paling lama bulan depan deh. Saya nunggu sabarnya di situ Tuhan, aduh. Karena kita punya kecenderungan untuk pengennya tuh yang instan-instan. Secepat bikin mie goreng. Rebus 3 menit, kasih bumbu langsung dinikmatin. Pengen yang cepat, bangsa Israel kan begitu. Pengennya cepat, nunggu Tuhan, tidak datang-datang. Akhirnya mereka pengennya bikin yang cepat. Bikin patung lembu emas. Dan barangkali di dalam doa kita tahu mana yang benar. Dan kita tahu mana yang salah. Tapi karena saking pengen cepatnya kita mendapatkan hasil di pekerjaan kita, di proses gitu ya. Akhirnya kita mencari jalan lain. Jalan tikus yang betul-betul sempit di dalam hidup kita. Atau yang kedua Bapak Ibu Saudara, alasan yang kedua adalah karena bosan. Ya menunggu itu karena bosan ya Bapak Ibu Saudara. Butuh sesuatu yang menyenangkan. Aduh bosan ke gereja itu terus. Lagunya gitu-gitu terus. Saya pengennya yang agak gimana ya Pak Pendeta. Pengennya tuh yang bikin seneng gitu loh. Apalagi dengar pendetanya khotbah gitu ya. Ah bosen pendetanya bikin ngantuk, bikin bosen. Pokoknya bosen lah dengarnya. Saya pengennya dengarnya pendeta yang khotbahnya itu bikin saya ketawa gitu ya. Atau mungkin, aduh Tuhan saya teh bosen hidup miskin gini terus. Saya pengen kaya. Tuhan saya bosen Tuhan, saya jomblo terus, saya single terus Tuhan. Saya juga pengen diperhatikan Tuhan. Karena bosan dengan keadaan kita pada saat ini. Akhirnya kita mencari jalan keluar yang lebih cepat, yang menyenangkan. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang menyenangkan saat ini belum tentu memberikan hasil yang baik juga. Atau yang ketiga, alasan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Tidak siap berproses. Bapak Ibu bekerja, membangun rumah, apakah secepat tangkuban perahu dibangun dalam satu malam? Tentu tidak ya, ada prosesnya. Bapak Ibu Saudara atau para pemuda-pemudi bertemu pasangan, apakah secepat memainkan aplikasi dating apps gitu? Tentu tidak, ada proses. Tetapi tidak semua orang siap dengan proses itu. Karena di proses itu kita harus menunggu, kita harus setia, kita harus tahan. Kita harus mau mengulang sesuatu yang sudah kita ulang sebelumnya. Karena pasti manusia itu butuh hiburan Bapak Ibu. Gak masalah, gak apa-apa butuh hiburan. Tetapi apakah demi hiburan itu, demi sesuatu yang menyenangkan itu, kita meninggalkan Tuhan. Kita meninggalkan kesetiaan yang sudah kita
rangkai lama. Maka dari sini kita belajar yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa kita belajar jangan seperti bangsa Israel yang pengennya yang instan, cepat, lalu juga bosanan dan tidak mau berproses. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, maka lakukanlah mana yang benar dan hindari mana yang salah. Kan begitu. Saya yakin Bapak Ibu Saudara rajin ke gereja ya setiap minggu ya. Ke gereja dengarkan firman Tuhan. Saya yakin seminggu dengarkan firman Tuhan bukan cuma sekali. Karena sekarang ini mudah sekali untuk mendengarkan firman Tuhan. Di YouTube gitu. Ada juga mungkin yang baca ya dari buku sahabat, buku renungan sahabat gitu. Kita tahu. Bapak Ibu tolong baca Matius 1 ayat 10. Wah, ditanya tahu nih tafsirannya, hafal lagi ayat Alkitab, bahkan lebih hafal daripada pendetanya. Tetapi apakah cukup tahu? Apakah cukup kita paham firman Tuhan? Tapi apalah gunanya paham firman Tuhan, tapi kalau tidak dilakukan? Bisa-bisa seperti bangsa Israel. Tentu kita tidak mau menjadi anak-anak Tuhan yang nakal di depan Tuhan ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengenai minggu transfigurasi, mengenai perubahan Musa, mengenai perubahan Yesus, kemuliaan Tuhan yang terwujud dalam Musa. Wajah Musa bercahaya, bahasa aslinya itu dari kata keren Bapak Ibu. Keren bukan keren ya, keren, K-E-R-E-N. Itu bahasa dari bahasa Arabnya itu artinya cahaya pertama yang bersinar di puncak gunung saat matahari terbit. Nah, bisa bayangkan Bapak Ibu? Pagi-pagi nih, ini ada gunung, matahari dari balik gunung. Nah, makin naik nih matahari. Nah, itu keren tuh. Bercahaya, wajah Musa bercahayanya seperti itu. Indah nggak Bapak Ibu? Indah Bapak Ibu. Saya tadi dari Cigugur perjalanan, saya sampai bilang, "Dek, videoin itu gunung terkena sinar matahari awal hari, di pagi hari." Wah, indah sekali Bapak Ibu Saudara. Tapi apakah cuma Musa saja yang bisa begitu? Apakah hanya Yesus saja yang bisa begitu? Saya dengan tegas Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa saya, Bapak Ibu, Saudara, bisa memancarkan kemuliaan Tuhan. Bisa seindah itu. Hidup kita bisa seindah dan sebersinar itu Bapak Ibu Saudara. Tinggal bagaimana caranya kita mau izinkan Tuhan hadir dalam hidup kita. Tapi kalau misalnya kita tidak punya relasi personal dengan Tuhan, malas untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa, malas untuk memahami firman Tuhan, yang penting firman Tuhannya enak didengar sama saya, sesuai dengan kemauan saya. Jangan berharap kehidupan kita bersinar Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, itu pasti akan membawa perubahan dalam hidup kita. Ada seseorang yang ke gereja, tapi tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Dia di gereja punya motif yang lain. Atau cuma mendengarkan kata orang tuanya. Disuruh ini, disuruh itu. Apakah perubahan bisa datang dalam hidupnya? Susah Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita punya relasi secara pribadi dengan Tuhan, perubahan besar itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara. Barangkali Bapak Ibu yang menjawabnya ragu, belum merasakan perubahan karena belum punya relasi berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Langsung tanyakan pada Tuhan. Tuhan tuh maunya apa dalam hidup saya? Tuhan mau apa dalam hidup keluarga kami? Tuhan inginkan kami seperti apa? Bapak Ibu Saudara, orang yang mengerti firman Tuhan, itu pasti akan tercerahkan. Pernah Bapak Ibu Saudara punya masalah, datang ke gereja, menyimak dan memahami firman Tuhan, pulang-pulang,
wajahnya berseri, padahal masalahnya belum beres. Kenapa? Karena dia sudah mendapat sebuah kecerahan dalam masalahnya itu. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Maka orang yang mengerti firman Tuhan, itu seharusnya hidupnya tercerahkan. Dia mau melangkah kemana, dia tahu mana jalan yang terang. Dan hidupnya pun akan bersinar. Mau dia sendiri, mau dia di depan orang, mau dia dalam keadaan bahagia, maupun ketika dalam keadaan punya masalah dan bergumul, orang yang mengerti firman Tuhan dan melakukannya akan tetap bersinar, Bapak Ibu Saudara. Pernah melihat orang yang apapun keadaannya pasti senyum, ketawa. Senang Bapak Ibu ya ketemu dengan orang begitu ya. Dan seharusnya kita seperti itu juga Bapak Ibu Saudara. Musa mengerti firman Tuhan. Musa melakukan dan menurut firman Tuhan. Dan Musa juga dikuatkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika Musa turun mengalami perubahan wujud dan penampakannya, itu orang-orang pada segan pada Musa. Orang-orang menghormati Musa. Bahkan di situ juga ada Harun. Dan ketika kita mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka kita pun dikuatkan oleh firman Tuhan. Maka tanpa kita setting-setting di hadapan orang, Bapak Ibu Saudara, pasti orang-orang juga akan menghormati kita. Karena apa? Di dalam diri kita hidup firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu ya Bapak Ibu Saudara, ini saya tadi pinjam ke penak 2. Nah, ini ada api, ada cahaya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya nyalakan begini, pasti kan ada panas ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau udah panas pasti saya lepasin gitu ya. Kalau udah dingin lagi saya nyalain lagi. Apakah cukup kehidupan Kristen kita bersinarnya cuma sebentar-sebentar seperti ini? Kalau udah panas, mati. Udah panas, mati. Begitu. Apakah cukup? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau misalnya kita nyalakan lilin ini Bapak Ibu Saudara, ini saya tidak bisa menyalakan. Kalau lilin ini menyala, kita nggak takut kepanasan Bapak Ibu Saudara. Nah, ini akan menyala terus. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, bersinarlah di dalam hidupmu seperti lilin ini. Mungkin ini lilin buatan manusia bahkan habis ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau sinar dan cahaya kita di dalam diri kita itu dari firman Tuhan, maka lilin yang abadi yang ada di dalam hidup kita. Janganlah bersinar seperti ini. Sebentar-sebentar mati, kalau dipakai bersinar, kalau nggak dipakai mati. Kalau udah panas mati. Tapi jadilah seperti lilin ini. Bagaimana caranya? Mengertilah firman Tuhan dan melakukannya. Maka hidup kita akan bersinar dan selalu tercerahkan. Amin. Dia